konsep massa dalam kajian psikologi komunikasi. Yang pertama, komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak, serentak, dan sesaat. Sistem komunikasi massa juga mempunyai karakteristik psikologi yang khas dibandingkan dengan sistem komunikasi interpersonal. Hal ini tampak pada pengendalian arus informasi, umpan balik, stimulasi alat indera, dan proporsi untuk isi dengan hubungan. Yang pertama yaitu pengendalian arus informasi. Mengendali arus informasi berarti mengatur jalannya pembicara yang disampaikan dan yang diterima. Ketika kita membaca suatu tulisan, tentu saja kita terpaksa harus mengikuti apa yang ditulis dan tidak dapat mengarahkan tulisan tersebut. Proses ini dikatakan juga dengan proses komunikasi massa. Contohnya, buku seperti medianya. Yang kedua ada umpan balik. Umpan balik berasal dari teori sibernetika atau sibernetik. Dalam mekanik teori tentang proses mengatur diri secara otomatis, umpan balik sebagai peneguh atau reinforcement bermula dari psikologi behavioralisme. Dalam hubungan ini, umpan balik adalah respon yang berfungsi mendorong atau merintangi lanjutan perilaku. Umpan balik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama umpan balik positif dan umpan balik negatif. Umpan balik positif sendiri yaitu respon yang mendorong perilaku komunikasi berikutnya, sedangkan umpan balik negatif yaitu respon yang menghambat perilaku komunikatif. Yang ketiga ada stimulasi alat indera. Stimulasi alat indera seperti melihat, mencium, meraba, merasa. Dalam komunikasi massa, stimulasi alat indera tergantung pada media massa. Seperti kalau kita menonton TV berarti kita bisa melihatnya. Kemudian ketika kita melihat buku berarti kita bisa melihat dan membaca. Yang keempat ada proporsi unsur isi dengan hubungan. Dalam proses komunikasi berbeda dengan komunikasi tatap muka. Karena sifat massa yang melibatkan banyak orang, maka proses komunikasinya sangat kompleks dan rumit. Proses komunikasi massa terlihat berproses dalam bentuk yang pertama, melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar. Yang kedua, ada proses komunikasi massa juga dilakukan melalui satu arah, yaitu komunikator dan komunikan. Yang ketiga, ada proses komunikasi massa berlangsung secara asimetris di antara komunikator dan komunikan, menyebabkan komunikasi antara mereka berlangsung datar dan sementara. Yang keempat, ada proses komunikasi massa juga berlangsung dan tanpa nama. Yang kelima, ada proses komunikasi massa juga berlangsung berdasarkan pada hubungan-hubungan kebutuhan. Selanjutnya ada fungsi komunikasi massa. Yang pertama ada fungsi informal, fungsi hiburan, fungsi persuasi, fungsi transmisi budaya, fungsi untuk mendorong kohesi sosial, fungsi pengawasan, fungsi korelasi, fungsi pewarisan sosial, fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan represif, dan fungsi sebagainya. Selanjutnya ada efek komunikasi massa. Komunikasi massa sendiri dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung di massa. Pesannya dikirim dari sumber yang berlembaga kepada khalayak yang sifatnya massa melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan lain-lain. Kemudian efek komunikasi massa terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada efek kognitif, yang kedua ada efek afektif, dan yang terakhir ada efek behavioral. Yang pertama ada efek kognitif, yaitu terjadi apabila ada perubahan pada yang diketahui, dipahami, dan dipersepsi khalayak. Contohnya seperti ketika kita melihat kajian, terkadang ibu rumah tangga akan terpengaruh dan ada efek kognitifnya. Yang kedua ada efek afektif, yaitu efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Contohnya seperti ketika kita melihat drakor, terkadang emosi kita sangat naik, seperti kita bisa menangis, bisa marah, dan lain-lain. Ketiga yaitu efek behavioral, yaitu efek yang merupakan akibat timbulnya pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Seperti ketika melihat televisi MasterChef, kadang ibu rumah tangga bisa meniru
dan bisa mendorong mereka menjadi lebih kreatif dan inovatif mengikuti acara tersebut. Efek media massa pada psikologi. Terkadang ketika kita membahas tentang efek, pasti ada dampak negatif dan dampak positif sendiri. Yang kita bisa lihat dari dampak positifnya media massa dalam psikologi yaitu dengan adanya media, kita bisa lebih mudah mencari informasi dan juga lebih mudah ketika kita ingin mengetahui apa yang kita tidak tahu. Kemudian efek negatif dari media massa yaitu yang pertama biasanya kita bisa lihat membuat seseorang bisa kecanduan media. Seperti ketika kita terus melakukan aktivitas di internet atau media massa, kita akan cenderung kecanduan terhadap media massa tersebut, sehingga membuat kita menjadi malas untuk melakukan apapun, malas belajar, malas disuruh-suruh, dan lain-lain. Contoh yang sangat banyak yaitu adanya seks karena media massa. Dengan media massa mempermudah entah remaja maupun anak-anak dalam mengakses aplikasi atau video yang seharusnya mereka tidak tahu dan tidak mengetahuinya. Kemudian, kadang ketika kita melihat YouTube atau melihat berita, terkadang ada video yang tiba-tiba muncul, dan itu menurut saya adalah efek negatif dari media massa dalam psikologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.